Halo para pejuang kesehatan Nusantara Sehat Batch 15. Selamat datang di materi gizi dalam situasi bencana. Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan dapat memahami manajemen gizi pada situasi bencana. Secara khusus, peserta diharapkan mampu untuk mengidentifikasi beberapa kelompok rentan dalam kondisi bencana, menjelaskan risiko masalah gizi pada situasi bencana, mengetahui kegiatan kunci gizi pada situasi bencana dan komponen pendukungnya, serta mengetahui implementasi respons gizi pada situasi bencana. Agar tujuan pembelajaran di atas dapat tercapai, topik yang akan disajikan pada sesi ini meliputi 1. Pentingnya gizi dalam situasi bencana, 2. Manajemen gizi dalam situasi bencana, dan 3. Pembelajaran respons gizi dalam situasi bencana. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, Indonesia terletak pada wilayah yang rawan bencana. Indonesia dilingkari oleh 126 gunung berapi aktif yang terletak di atas 3 lempengan tektonik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gempa di atas 5 skala Richter sampai dengan lebih dari 5 kali sehari. Situasi darurat yang disebabkan oleh kejadian bencana dapat menyebabkan rusaknya infrastruktur yang berdampak pada terbatasnya akses dan jumlah pangan, sehingga mendapat meningkatkan risiko masalah gizi terutama pada kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud pada situasi bencana adalah bayi yang berusia 0 sampai dengan 6 bulan, bayi yang berusia 6 sampai dengan 24 bulan, ibu hamil dan menyusui, orang dengan penyakit kronis, orang lanjut usia, serta kaum difabel. Risiko apa saja yang mungkin dialami oleh masyarakat ketika terjadi bencana? Risiko bencana dapat dialami oleh masyarakat atau individu atau organisasi ketika mereka tidak mampu untuk mengantisipasi dan mengatasi atau pulih dari keadaan yang mungkin timbul akibat bencana. Risiko yang mungkin timbul dan dialami oleh masyarakat ketika terjadinya bencana antara lain adalah yang pertama, timbulnya masalah-masalah gizi. Yang kedua, timbulnya masalah kesehatan, misalnya meningkatnya angka kesakitan atau morbiditas. Yang ketiga, meningkatnya angka kematian atau mortalitas. Yang keempat, meningkatnya kekerasan pada kelompok rentan, misalnya pelecehan berbasis gender, pelecehan pada perempuan dan anak, serta pelecehan pada kelompok penerima manfaat. Risiko yang lain yang mungkin terjadi adalah kemiskinan dalam jangka panjang akibat bencana yang terjadi secara berkelanjutan ataupun penanganan bencana yang tidak tepat. Penanganan gizi pada situasi bencana menjadi sangat penting karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana dan juga memiliki masalah-masalah gizi. Berdasarkan Riskesdas 2018, banyak provinsi-provinsi yang memiliki prevalensi balita wasting yang tinggi. Di samping itu, wilayah tersebut juga merupakan wilayah yang rawan bencana. Pada balita wasting, kejadian bencana dapat meningkatkan secara signifikan risiko kematian pada balita tersebut yang diakibatkan oleh terbatasnya akses terhadap pangan, gizi, dan layanan kesehatan akibat bencana. Salah satu standar yang digunakan dalam penanganan gizi pada situasi bencana adalah standar minimum SPIR. Standar minimum SPIR adalah piagam kemanusiaan dan standar minimum dalam respons kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu respons kemanusiaan dalam situasi bencana dan konflik. Standar minimum SPIR terdiri dari standar minimum, kegiatan kunci, dan indikator kunci. Dapat kita lihat pada diagram, standar minimum SPIR yang terkait penanganan gizi berada pada bagian pengkajian, yaitu standar 1.1 terkait dengan pengkajian ketahanan pangan dan standar 1.2 tentang pengkajian nutrisi. Pada bagian manajemen malnutrisi, standar yang terkait adalah standar 2.1 tentang gizi kurang atau malnutrisi akut sedang, dan standar 2.2 terkait dengan gizi buruk atau malnutrisi akut berat. Standar yang terkait dengan defisiensi mikronutrien ada pada standar 3,
tentang defisiensi mikronutrien. Untuk pemberian makan bayi dan anak terkait pada standar 4.2 tentang dukungan multisektoral PMBA dan standar 4.1 tentang panduan dan kebijakan koordinasi. Standar lain yang terkait adalah standar 5.1 tentang distribusi bahan makanan. Penanganan gizi pada situasi bencana dilakukan mengikuti siklus program kemanusiaan. Diawali dengan pelaksanaan pengkajian kebutuhan dan analisis situasi terkait gizi, perencanaan strategis penanganan gizi, serta mobilisasi sumber daya untuk memastikan agar intervensi yang diperlukan dapat diimplementasikan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, koordinasi dan manajemen informasi terkait penanganan gizi perlu dilakukan untuk mendukung semua kegiatan pada siklus program kemanusiaan. Penanganan gizi pada situasi bencana merupakan bagian dari upaya penanggulangan krisis kesehatan yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 yang dilaksanakan melalui mekanisme klaster kesehatan. Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan juga telah membuat pedoman penanganan gizi dalam penanggulangan bencana. Situasi bencana mengakibatkan terbatasnya akses terhadap makanan yang bergizi dan juga layanan kesehatan dan pelayanan gizi. Oleh karena itu, penanganan gizi pada situasi bencana bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah gizi, terutama pada kelompok rentan, mencegah terjadinya mortalitas dan morbiditas akibat masalah gizi, memastikan tersedianya pelayanan gizi di lokasi terdampak, serta memastikan pelayanan gizi yang terintegrasi dengan program dan sektor yang terkait. Kegiatan penanganan gizi pada situasi bencana terdiri dari 3 kegiatan kunci, yaitu pemberian makan bayi dan anak pada situasi bencana, manajemen gizi buruk terintegrasi, serta penanggulangan kekurangan zat gizi mikro. Kegiatan kunci tersebut perlu didukung oleh kegiatan-kegiatan pendukung yang terdiri dari pengkajian dan analisis kebutuhan terkait gizi, intervensi gizi sensitif, koordinasi klaster dan subklaster gizi, manajemen informasi, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. Komponen penanganan gizi pada situasi bencana terdiri dari pelaksanaan kajian dampak dan analisis kebutuhan, perencanaan tanggap darurat gizi, mobilisasi sumber daya dan intervensi yang meliputi intervensi pemberian makan bayi dan anak, intervensi pengelolaan gizi kurang dan gizi buruk pada anak, dan intervensi suplementasi gizi. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh kegiatan koordinasi dan integrasi program yang terdiri dari komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat, manajemen informasi dan surveillance gizi, serta manajemen logistik. Monitoring dan evaluasi juga merupakan bagian dari kegiatan kunci dalam penanganan gizi pada situasi bencana. Mekanisme subklaster gizi merupakan bagian dari mekanisme koordinasi klaster kesehatan yang diaktifkan apabila diperlukan. Koordinator subklaster gizi di tingkat nasional adalah Direktorat Gizi di bawah koordinasi Pusat Krisis Kesehatan. Di bawah koordinator subklaster gizi terdapat penanggung jawab untuk setiap intervensi teknis penanganan gizi dalam situasi bencana serta komponen pendukung yang diperlukan, yaitu penanggung jawab dukungan pemberian makan bayi dan anak, penanggung jawab penanganan gizi kurang dan gizi buruk, penanggung jawab suplementasi gizi, penanggung jawab logistik, dan penanggung jawab manajemen informasi. Apabila diperlukan, kelompok kerja untuk intervensi teknis penanganan gizi dapat dibentuk, antara lain Pokja pemberian makan bayi dan anak, Pokja penanganan gizi buruk dan gizi kurang, serta Pokja suplementasi gizi. Alur penyampaian dan konfirmasi informasi awal kejadian krisis kesehatan dilakukan secara berjenjang
dari tingkatan yang paling bawah, yaitu puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun dari masyarakat. Informasi tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk kemudian diteruskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian kepada Pusat Penanganan Krisis Kesehatan di tingkat regional dan subregional, untuk kemudian dilanjutkan kepada Pusat Penanganan Krisis Kesehatan di tingkat kementerian. Berdasarkan informasi yang diterima, Sekretaris Jenderal akan memberikan informasi tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan juga akan menyampaikan informasi tersebut kepada eselon 1 dan 2 di tingkat pusat yang terkait. Di masing-masing tingkatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi perlu memberikan informasi tersebut kepada Pos Komando Penanggulangan Bencana di tingkatan masing-masing. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan juga perlu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Pos Komando Penanggulangan Bencana di tingkat nasional atau di tingkat daerah. Penanganan gizi pada situasi bencana yang pernah dilakukan antara lain adalah pada respons bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah yang meliputi kegiatan-kegiatan pendampingan subklaster gizi di tingkat provinsi, koordinasi dengan subklaster atau sektor dan klaster terkait, pemetaan sumber daya, pembuatan dapur MPASI di lokasi pengungsian, pelaksanaan screening status gizi pada kelompok rentan, penanganan balita gizi buruk, serta pengelolaan donasi susu formula yang tidak terkontrol. Pada respons bencana gempa Lombok, intervensi penanganan gizi yang dilakukan antara lain adalah intervensi pemberian makan bayi dan anak, serta penanggulangan gizi mikro. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain adalah penyusunan regulasi terkait ASI eksklusif, dukungan suplementasi gizi, serta pengelolaan iklan dan label pangan khususnya untuk makanan bayi sebagai landasan implementasi penanganan gizi pada situasi bencana. Dapat kita lihat pada gambar bahwa kearifan lokal dan pelibatan masyarakat juga digunakan dalam kegiatan penanganan gizi pada situasi bencana. Dapat kita lihat pada gambar kegiatan-kegiatan dukungan pemberian makan bayi dan anak yang melibatkan masyarakat baik di dalam penyediaan makanan dan penyiapan makanan, serta pelaksanaan konseling terkait pemberian makan bayi dan anak dan menyusui. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan pada setiap respons bencana untuk memastikan agar dukungan yang diberikan dapat berkelanjutan dan tepat sasaran. Dukungan penanganan gizi yang dilakukan pada bencana yang terjadi di Banten antara lain adalah distribusi makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta juga mendukung pendirian dapur umum untuk memastikan agar makanan yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan asupan gizi untuk masyarakat dan juga untuk kelompok rentan. Sebelum kita mengakhiri presentasi kali ini, ada beberapa pesan-pesan kunci yang perlu kita ingat di dalam penanganan gizi dalam situasi bencana. Yang pertama adalah kelompok sasaran program gizi merupakan kelompok rentan yang terdampak oleh bencana. Antara lain adalah bayi usia 0-6 bulan, bayi usia 6-24 bulan, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, serta orang dengan penyakit khusus. Berbagai bentuk masalah gizi yang perlu kita ketahui adalah masalah kurang gizi akut atau wasting, masalah kurang gizi kronis atau stunting, obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro. Yang ketiga, memahami situasi dan faktor penyebab masalah gizi menjadi sangat penting untuk dapat merancang program dan intervensi yang tepat untuk mengatasi dan mencegah masalah gizi pada situasi bencana. Respons terpadu dari berbagai sektor menjadi sangat penting dalam mencegah dan mengurangi masalah gizi pada situasi bencana, karena penanganan gizi tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor gizi saja, melainkan
melalui dukungan dari sektor-sektor terkait lainnya. Yang kelima, ada 3 kegiatan intervensi utama penanganan gizi pada situasi bencana, yaitu pemberian makan bayi dan anak, pengelolaan gizi buruk terintegrasi, serta suplementasi gizi. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu didukung oleh kegiatan-kegiatan pendukung yang terdiri dari pelaksanaan pengkajian dan analisis kebutuhan gizi, pelaksanaan intervensi gizi sensitif, koordinasi klaster dan subklaster gizi, manajemen informasi penanganan gizi, kesiapsiagaan, serta peran serta masyarakat.